Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Santa Sembayung Barus dari kelas Geologi Dasar B dengan NPM 2306263361. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang karakteristik dan asal-usul dari pasir. Apa itu pasir? Pasir itu adalah material granular yang terdiri dari butiran-butiran kecil, biasanya terbuat dari mineral atau bahkan organik. Nah, pasir dapat ditemukan di berbagai lingkungan dan digunakan dalam berbagai industri, seperti konstruksi, manufaktur, dan olahraga. Nah, asal-usul dari pasir itu gimana sih? Pasir terbentuk melalui proses alami yang melibatkan pelapukan, erosi, dan pengendapan batuan. Pelapukan itu sendiri adalah proses yang mengubah batuan padat menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Nah, faktor yang mempengaruhi pelapukan termasuk cuaca, suhu, air hujan, organisme hidup, dan aktivitas manusia. Untuk erosi itu setelah batuan mengalami pelapukan, fragmen-fragmen kecil itu dapat dibawa oleh aliran angin, air, atau aktivitas manusia. Erosi itu proses pemindahan dan transportasi partikel-partikel dari lokasi asalnya ke tempat lain. Dan pengendapan batuan. Kalau untuk pengendapan batuan, itu adalah ketika partikel-partikel pasir mulai mengendap di dasar sungai, danau, atau laut. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah menggunakan observasi untuk menentukan mengapa sampel dapat teridentifikasi dari karakteristik mereka masing-masing. Yang kedua, dapatkah kita menentukan percobaan untuk membuktikan dan menguji bahwa hipotesis ini akan mendukung teori karakter dan asal lingkungan yang berbeda. Yang ketiga, dapatkah kita untuk membuat beberapa hipotesis tentang perubahan yang terjadi pada pasir saat melalui dataran tinggi. Hipotesis. Untuk hipotesisnya sendiri, pasir yang pertama adalah pasir sungai memiliki warna yang beragam karena terkumpul dari sumber mineral yang beragam, sedangkan pasir pantai memiliki warna lebih terang karena mengandung mineral yang lebih tinggi. Untuk yang kedua, terbentuknya pantai dipengaruhi oleh berbagai faktor yang beragam. Yang ketiga, selama proses perpindahan pasir dari dataran tinggi, pasir akan terus mengalami perubahan ukuran dan akhirnya menjadi halus saat sampai ke pantai. Ini untuk data pendukung yang dari hipotesis tersebut. Pasir pantai. Pasir pantai itu adalah jenis pasir yang ditemukan di sepanjang pantai atau tepi laut. Pasir pantai bervariasi dalam warna dan komposisi mineralnya, bergantung pada lokasi geografisnya. Pasir ini sering terekspos oleh air laut, sehingga dapat memiliki berbagai warna seperti putih, coklat, merah, atau hitam. Karena terbentuk melalui proses erosi dan sedimentasi oleh ombak laut, pasir pantai biasanya memiliki butiran yang lebih bulat dan halus dibandingkan dengan pasir sungai. Pasir pantai juga memiliki peran penting dalam ekosistem pantai dan berfungsi sebagai habitat bagi berbagai organisme laut seperti krustasea, moluska, dan burung pantai. Untuk pasir sungai adalah jenis pasir yang terbentuk melalui erosi dan sedimentasi di dasar sungai. Pasir sungai biasanya memiliki butiran yang lebih tajam dan kasar dibandingkan dengan pasir pantai, karena proses aliran sungai yang mengubah batuan menjadi fragmen tajam. Warna dan komposisi mineral pasir sungai dapat bervariasi bergantung pada sumber batuan yang telah dierodasi, sehingga dapat mencakup berbagai warna, jenis, mineral. Pasir sungai memiliki peran penting dalam ekosistem sungai dan sering digunakan dalam konstruksi, beton, dan industri lainnya karena sifatnya yang kuat dan tahan terhadap erosi. Untuk perbedaan di antara kedua ini adalah pasir sungai berasal dari pelapukan dan erosi batuan di dataran tinggi atau pegunungan, sedangkan pasir pantai berasal dari erosi batuan
di daerah dataran yang kemudian terbawa oleh ombak dan arus laut ke pantai. Yang kedua, pasir sungai cenderung memiliki butiran yang lebih kasar dan tajam karena belum mengalami pelarutan yang sama oleh air sungai. Sedangkan pasir pantai cenderung memiliki butiran yang lebih halus dan lebih bulat karena telah mengalami proses pelarutan oleh air laut dan ombak selama bertahun-tahun. Yang ketiga, warna pasir sungai juga bervariasi, tetapi biasanya lebih gelap atau lebih beragam dalam warna. Sedangkan pasir pantai dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografisnya, tetapi seringkali memiliki warna yang lebih cerah. Untuk yang keempat, pasir sungai juga digunakan dalam konstruksi seperti bebatuan beton, tapi juga bisa digunakan dalam pembuatan bahan bangunan seperti batu bata dan genteng. Sedangkan pasir pantai lebih sering digunakan untuk pembangunan pantai, pembuatan kaca, produksi beton, dan industri pembuatan keramik. Nah, eksperimen yang dapat dilakukan adalah salah satunya analisa kandungan mineral pasir yang dimana kita mengumpulkan sampel pasir dari dataran tinggi sungai atau dan pantai yang berbeda. Lalu kita melakukan analisa kandungan mineral pada setiap sampel untuk menentukan komponen mineral pasir di lingkungan masing-masing. Lalu kita bandingkan hasil analisa A untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam komponen mineral antara lingkungan yang berbeda. Ini dapat memberikan wawasan tentang asal-usul dari pasir tersebut. Lalu, membuat grafik perubahan curah hujan untuk melihat pergerakan pasir dari dataran tinggi. Jadi di sini kita menggunakan data iklim untuk membuat grafik perubahan iklim di daerah yang kita lihat. Jadi kita mensimulasikan hujan deras yang akan mempengaruhi laju erosi dan transportasi pasir tersebut dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Lalu setelah kita membuat simulasi semuanya, kita akan membandingkan hasil pemodelan dengan data lapangan untuk melihat apakah perubahan iklim memang mengaruhi migrasi pasir. Lalu yang terakhir adalah kita dapat mengambil sampel dari dua pasir berbeda. Jadi kita membuat analisa dari pasir pantai dengan pasir sungai. Lalu kita bandingkan hasil analisa mereka berdua untuk melihat apa yang dapat didapatkan dari mereka berdua. Ini merupakan daftar pusaka saya untuk membuat presentasi pada hari ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah perkataan dan salah penyebutan. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam.